So, hari ini minggu terakhir di bulan Juni dan kita ada tema yang build a legacy, building a legacy. Kita kasih judul hari ini choose to build. Dan kita mau baca satu ayat dulu yang awal. Ini ayat, boleh next slide. Ini Efesus 5 ayat 15 dan 17. Tapi ada satu yang di sini yang aku mau fokus, make the most of every opportunity. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan apa? Make the most of every opportunity, every moment. Judah, anak pertama saya, dia suka main. Salah satu yang paling suka dia main itulah Lego. Ada yang suka main Lego di sini? Ini bagus banget, dia suka main Lego. Dan dia ada banyak, jadi dia bikin dinosaur dari Lego, dia bikin zoo dari Lego, dia bikin airplane, pesawat dari Lego, dia bikin banyak dari Lego. Dan Lego itu yang keren banget karena bikin banyak hal, tapi yang gak pernah Judah datang ke aku, dan dia kasih satu Lego dan dia bilang, Daddy, lihat, sudah selesai. Gak pernah. Gak pernah aku, oh way to go, itu satu luar biasa Judah. Luar biasa. Enggak, dia gak pernah. Dia selalu, kalau sudah selesai, kalau sudah bangun sesuatu, baru dia datang ke aku, dia bilang, Daddy datang lihat apa dia bikin. Zoo, dia bikin banyak hal dia suka bikin. Tapi itu hanya terjadi kalau sudah selesai. Wah, begitu. Dia suka kasih lihat. Tapi yang sebenarnya semua ini bisa terjadi karena ada satu blok pertama. Kalau gak ada yang satu yang blok pertama, semua ini belum bisa terjadi. Ini blok pertama penting banget. Karena itu fondasi, itu yang momennya kita mulai fokus mau kemana. Karena kita harus belajar sebagai yang gereja, kita lagi bangun sesuatu. Dan mungkin yang gak ada orang yang kasih selamat, wah luar biasa, ada blok pertama, ada pelayanan pertama begitu. Tapi tanpa yang ini belum selesai. Penting, setiap blok, setiap moment itu penting untuk bikin semua terjadi. Di dalam kerajaan surga, the kingdom of God, itu dibangun bukan dari satu orang, bukan dari satu doa, tapi itu setiap hari kita doa, setiap hari kita bukan curhat, kita yang memuridkan orang, setiap kali kita taat sama Tuhan, setiap momen itu bangun di atas, sampai kita bisa lihat hidupnya kuat. Karena apa? Bukan karena hanya doa sekali, tapi kita setiap hari kita taat. Setiap hari kita yang ikut rencana Tuhan. Jadi hari ini
Kita akan lihat gereja seperti apa yang kita lagi bangun di sini. Dan juga apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. So, poin pertama yang kita mau bahas, choose to build, itu fokusnya, kalau Tuhan mau bangun sesuatu, dia fokus from the inside out. Begini, kita tahu cerita Nehemia. Nehemia dia lihat kota Yerusalem. Kalau belum pernah baca yang buku kitab Nehemia, dia lihat kota Yerusalem dan di dalam kota itu tembok di luar itu dihancur, itu yang roboh, itu yang it's broken. Dan dia ada hati untuk bangun tembok itu juga. Di Nehemia 2 ayat 17, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Let us rebuild. Tapi itu pasal kedua, chapter 2. Tapi sebelum itu, sebelum yang mulai membangun tembok Yerusalem, apa yang terjadi? Tuhan kerja di dalam hati dia dulu. Sebelum dia pelayanan, sebelum dia bikin sesuatu, Tuhan kerja di dalam hati dia. Membangun sesuatu baru. From the inside. Sebelum kita ada pelayanan gereja, sebelum kita yang misi keluar, sebelum kita penginjil atau apapun, Tuhan selalu mau kerja di mana dulu? Di dalam kita dulu. Kita lihat Nehemia, dia doa dulu. Dia puasa dulu. Dia yang menangis di hadirat Tuhan, yang dia fokus ke itu dulu, fokus kepada Tuhan dulu. Yang pelayanan itu akan terjadi. Dia bangun tembok, tapi dia fokus situ dulu. Karena kita harus yang sadar, Yesus, dia pelayanan Yesus, dia di dalam fokusnya untuk transformasi hidupnya. That is Jesus' ministry of reconciliation. Fokus ke Yesus ada untuk transformation hidupnya. Semua yang lain akan ikut. Tapi selalu Yesus fokus di hidup kita dulu. Karena di dalam hidup kita bisa lihat seperti Lukas 6 ayat 45. Out of the overflow of our hearts, our mouth speaks. Dari apa yang ada di dalam kita itu keluar. Jadi Tuhan fokus hati dulu. Begini. Gereja yang sehat itu terjadi karena ada yang murid sehat. Discipleship yang sehat. Kalau discipleship, kalau memuridkan gak terjadi di dalam gereja, gereja itu akan mati. Aku anak pendeta, dan jujur gereja aku di Amerika tutup. Waktu aku di dalam gereja itu, aku yang L4. Lu lagi. Begitu. Pelayanan terus. Setiap hari Minggu, pelayanan terus. Karena gereja yang mungkin jujur waktu itu ya aku sama ada kakak, kita yang hanya 2 yang anak muda. Semua yang lain oma opa. Yang itu sedih. Aku mau main sama teman-teman
yang ada teman aku dari gereja sebelah, dia ajak, yuk kita ada youth group. Wah luar biasa, aku mau main ke sana. Mama papa, no kamu harus bangun gereja sendiri. Aduh sedih. Tapi gereja itu mati bukan karena aku pindah ke Indonesia dan gak ada yang anak muda lagi. Bukan gitu. Karena jujur, discipleship gak terjadi di situ. Kalau gak ada discipleship, gereja akan mati. Karena di dalam discipleship itu waktunya hati kita diarah untuk ikut hati Tuhan. So healthy churches are built by healthy disciples. Tapi juga kita bisa lihat keluarga yang sehat. Healthy families are built by healthy individuals. So Tuhan kerja di dalam kita. Jangan ekspektasi istri berubah, tapi kita yang sama-sama saja. Itu tugas kita sebagai bapak-bapak, kita jadi sehat dan kita bangun atmosfer di dalam keluarga sehat juga. Healthy families are built by healthy individuals. Itu seperti yang contoh, kalau ada tembok, ada mold. Mold bahasanya siapa? Jamur. Ada jamur, itu semua hitam, jelek, itu gak bagus. Dan kita pikir, kita cat aja, tutupin itu. Sebenarnya itu masih rusak temboknya. Masih ada jamur di dalam sana. Kita gak bisa hanya tutupin aja. Kita harus benerin dari dalam, fix the problem, untuk itu bisa kuat lagi temboknya. So, contoh di dalam gereja ini, kita ada frasa, being before doing. Itu artinya, our being, hati kita lebih penting dari apa yang kita bisa lakukan. Yang hati kita, pikiran kita, itu lebih penting dari semua pelayanan ini. Kalau hati kamu gak siap untuk pelayanan ini, duduk aja, gak apa-apa. Istirahat aja dah kaki Yesus. Gak apa-apa. Karena apa? Our being, our heart, our character, our integrity, our prayer life, itu lebih penting dari apa yang kita bisa lakukan. So kita harus ingat, Tuhan Yesus, dia selalu kerja di dalam dulu, baru di luar. Kedua, choose to build together. Ada suka nonton di sini gak? Ada berapa? Aku suka nonton film-film, aku suka yang mungkin Ruth gak terlalu suka, tapi aku suka action. Yang film keren banget, itu yang kalau kita lihat yang satu orang cowok dia yang bisa semua. Ada Chuck Norris, ada Arnold Schwarzenegger, ada yang Rambo, dia datang dan semua dia bisa selesaikan. Wah. Itu tutup matanya. Itu foto aku waktu muda yang mereka ganti muka aja. Ya? Enggak. Dia tahu. Itu Rambo, John Wick, yang semua itu keren banget. Itu namanya One Man Army. One Man Army. Satu orang kita kirim ke sana, mereka bisa bisa semua. Itu keren banget. Suka banget yang film-film gitu. Itu bikin aku rasa yang wah hebat, aku bisa juga. Enggak juga. Tapi itu yang film-film mungkin keren untuk nonton, tapi itu gak benar.
Karena apa? Itu butuh tim untuk lakukan apa yang mereka lakukan. Itu butuh banyak orang kerja bersama untuk itu bisa terjadi. Di kitab Nehemia ada satu pasal, sebenarnya mungkin banyak orang skip pasal itu. Itu pasal 3. Pasal 3 itu sebenarnya itu bosan banget baca itu. Karena apa? Di pasal 3 itu hanya list nama-nama. List keluarga ini, mereka bangun tembok ini. Keluarga ini bangun gerbang ini. Keluarga ini bangun bagian ini. Itu bosan banget baca itu. Tapi itu kita bisa lihat hati Tuhan untuk gereja kerja bersama. Gereja ini bukan dibangun dari satu orang saja. Tapi kita semua bersama. Kita bangun bersama-sama. Itu penting untuk kita semua nangkap. Everyone has a section. Everyone participated. Semua kerja bersama. Bukan satu orang bangun ini. Tapi ada bagian ini dari keluarga ini. Ada bagian ini dari keluarga yang lain. Ada bagian ini dari keluarga yang lain. Ada yang ini dari keluarga Myers Benari. Itu yang kita harus nangkap. Karena contoh yang kita, kalau ada pensel, satu pensel gampang banget untuk rusakin pensel itu. Tapi kalau ada 10 pensel bersama, susah ya. Untuk rusakin semua itu susah banget. Tambah 20, 50 pensel, susah banget. Itu kita sebagai gereja bersama, bangun sesuatu. Itu yang kita bisa lihat. Sesuatu luar biasa terjadi. Satu terakhir dan aku mau panggil beberapa orang untuk sharing di sini. Mungkin yang lama yang I think itu yang 1969 mereka kirim satu orang ke bulan. Bukan satu orang, mereka kirim berapa orang ke bulan. Di luar angkasa. Mereka kirim di waktu situ ada 2 orang turun dari space shuttle dan mereka jalan di bulan. Keren banget. Semua orang tahu namanya yang Buzz Aldrin, mereka keren banget begitu. 2 orang itu mereka langsung selebriti. Tapi tahu yang berapa banyak orang butuh untuk kirim 2 orang itu jalan di atas bulan? Untuk kirim orang itu ke bulan, mereka butuh 400.000 orang untuk kerja bersama untuk itu bisa terjadi. 400.000 orang. Dari 400.000 orang hanya 2 jalan di bulan. Tapi mereka semua kerja bersama untuk itu bisa terjadi. Kita harus sadar, kita harus nangkap. Gereja ini bukan punya Pastor Yoksen. Bukan punya Pastor Yandi, Pastor Hendrik, aku. Bukan punya kita. Itu punya kita semua. This is my church. Is this your church? Kalau ini gereja kamu juga, ayo. Mari kita bangun bersama. Kita harus sadar, ini kita bangun bersama.
Aku mau panggil yang tim Super Sunday, yang Erina, Sasha, yang Cheryl, Evan, Sharon, Ivan, Kak Ivan. Ayo maju. Boleh minta satu mic juga. Beb bisa cari Erina sama Sasha. Oh itu mereka. Mereka hiding di belakang ya. Maju. Silakan sini. Yang kalau hari Minggu dan sebenarnya yang banyak di gereja ini, yes, kids juga. Thank you, Pastor Tina. Yang kita ada tim, bukan aku sendiri atau Pastor Yoksen sendiri, kita ada tim. Ayo sini, langsung berdiri satu baris di sini. Jangan di belakang. Maju. Aku minta mereka sharing sedikit tentang pelayanan mereka. Karena di dalam bulan ini kita ada beberapa pengumuman namanya Join the Team. Kalau mau pelayanan bersama, yang kita ada banyak department, dan kita mau ajak, kalau mau pelayanan bersama, bisa di mana. Yang mereka lagi atur siapa mau duluan. Aku minta mereka sharing singkat aja tentang pelayanan mereka dan hatinya. Boleh? Silakan siapa mau mulai? Sharing aja. Oke, terima kasih Pastor buat kesempatannya. Halo semuanya, saya Sharon dan di samping ada Kak Evan, kami dari tim Praise. Kami mau membagikan hati kami yang Tuhan taruh dalam hati kami tentang Praise. Saya akan bacakan buat kita semua dalam 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-22 sampai 24. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. So yang kami mau share, kami percaya semua kita rindu untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Mungkin salah satunya dalam pelayanan kita di gereja ini. Maka begitupun kami di Praise, kami rindu pelayanan ini merupakan pelayanan kami seumur hidup kepada Tuhan. Kami mau memberi hidup kami yang di dalamnya ada bayar harganya, ada waktu, ada tenaga, ada skill, ada komitmen yang harus kami bangun dan sebagainya. Sebagai suatu korban persembahan setiap hari dan bukan hanya korban yang disiapkan hanya 1 minggu doang atau karena sudah dijadwalkan, tapi merupakan persembahan yang disiapkan seumur hidup kami. So, pelayanan Praise ini akan menjadi suatu korban persembahan yang benar-benar memiliki nilai yang berharga untuk kami persembahkan bagi Tuhan. Maka ada satu tagline yang kami juga percaya boleh jadi berkat bagi teman-teman, bagi saudara-saudara semua di tempat ini. If it cost you nothing, then it be nothing. So kalau hari ini kita mau bayar harga buat Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baiknya bagi kehidupan saudara. Oke, akan lanjutkan dengan Kakak Evan. Thank you Sharon. Yang Evan lanjut. Evan yang pegang musik tim ya. musik. Ya, Oke, silakan. kalau dari saya dari tim musik, musik itu adalah bahasa yang Tuhan kasih untuk jemaat boleh menikmati penyembahan itu. Jadi sebelum firman disampaikan, jemaat sudah membangun dorong iman dan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Misalnya nih, ini contoh,
dalam penyembahan terus tiba-tiba pemain musik salah tekan nada, atau misalkan dalam penyembahan tiba-tiba drumnya langsung tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Ya, ini contoh. Mungkin dari jemaat mungkin akan kehilangan fokus, bisa saja mereka akan membuka mata mereka, ataupun ada yang ini kenapa ya, begitu. Raja Daud saja dia memilih pemain yang terbaik untuk melayani di rumah Tuhan. Dalam 1 Tawarik 25 ayat 7 di sana dikatakan, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatihnya bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Nah, di ayat ini dikatakan mereka bukan cuma ahli, tapi mereka dilatih. Pengurapan bukan berarti kita tidak berlatih lagi, tapi karena kita sudah diurapi, maka kita harus mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Boleh kita ke Kak Ivan yang sound itu ya connect banget sama tim praise. Gelap banget di sana. Ayo Kak, lebih sini. Berdiri di sini. Sini. Butuh spotlight. Itu kelihatan. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Ivan. Saya salah satu dari soundman, sedikit soundman yang ada di gereja ini. Soundman di sini cuma ada Holdi sama Cody sama saya, sama ada beberapa orang lagi yang memang kita masih training. Tugas sound sebenarnya susah-susah gampang. Cuman intinya kita harus memastikan bahwa suara itu kedengaran jelas. Seperti ada yang tertulis dalam kitab Roma 10. Sebentar ya. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan setelah di ayat 14-nya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, kita mengambil esensi dari memberitakan dan mendengar. Bagaimana jemaat dapat mendengar dengan jelas jika soundnya nggak bagus? Atau bagaimana berita yang disampaikan itu dapat kedengaran jelas jika suaranya ada kurang jelas lah untuk disampaikan. Jadi tugas kita untuk membuat sound itu jadi bagus, sejelas mungkin agar supaya jemaat pun dapat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Itu saja. Luar biasa. Ya, silakan. Ini Erina, dia baru cat rambut untuk hari ini. Ya, umur baru, rambut baru, siap-siap untuk TYC Camp ya. Erina dia sudah berapa tahun ini dia pegang multimedia. Multimedia gimana Erin? Yang sana. Silakan Red. Dari aku cuma mau sharing singkat aja tentang pelayanan multimedia. Mungkin pelayanan ini sering nggak terlihat karena memang kita kerja di belakang bukan di depan panggung. Tapi justru pelayanan multimedia punya peran yang penting dalam ibadah Super Sunday dan kita juga yakin kalau jemaat bisa merasakan dampaknya. Tugas multimedia itu adalah untuk bantu jemaat supaya bisa fokus dengan Tuhan. Ketika liriknya tampil dengan tepat waktu, visualnya tampil dengan baik, jemaat bisa enjoy ibadah tanpa ada gangguan. Karena itu, kita tim multimedia dipanggil untuk mempersiapkan yang terbaik, bukan untuk menjadi sempurna, tapi kita prepare justru supaya nggak ada hal teknis yang nanti akan mengalihkan perhatian atau fokus dari jemaat ketika berada dalam hadirat Tuhan. So, buat siapapun yang mungkin tergerak untuk pelayanan multimedia ataupun teman-teman yang sudah ada dalam pelayanan multimedia, mari melayani dengan hati, dengan disiplin, dan belajar sama-sama untuk memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Kalau mungkin hari ini Tuhan menggerakkan hati kita untuk melayani,
yuk jangan ragu buat gabung dengan tim multimedia karena kita nggak harus paham komputer dulu atau jago dulu dalam hal teknis multimedia, tapi kita cari orang-orang yang benar-benar mau melayani. Karena kemampuan mungkin bisa kita pelajari, tapi hati yang benar-benar mau melayani adalah dasar yang baik buat mulai pelayanan. Terima kasih. Wah. Luar biasa. Ini yang Sasha, dia pegang tim dokumentasi. Jadi setiap minggu lihat yang anak muda mereka jalan sama kamera. Yang ini penting juga. Yang silakan saya sharing sedikit sebentar tentang dokumentasi ya. Kalau dari kita di tim dokumentasi itu kita lihat orang pe gereja akhir-akhir ini banyak sekali momen, entah itu pemulihan, pertobatan, atau momen-momen sederhana yang orang rasakan dengan Tuhan, momen-momen yang bisa orang mau bagikan ke orang-orang di luar apa yang sedang terjadi ke orang pe gereja. Nah, dokumentasi itu salah satu cara bagaimana orang bisa mau bagikan apa yang sedang terjadi pada orang pe gereja. Dokumentasi bukan cuma sekedar forma bikin orang pe feeds Instagram jadi bagus atau rame, tapi tujuan dokumentasi itu salah satu cara bagaimana orang bisa mau membagikan apa yang sedang Tuhan kerjakan ke orang pe gereja. Jadi yang kita harap dokumentasi yang orang ambil di gereja itu bukan cuma jadi arsip, tapi bisa jadi kesaksian ke orang-orang luar apa yang terjadi ke orang pe gereja. Dan silakan Cheryl dulu. Kids nanti. Yang kerja bersama sebenarnya sama di tim dokumentasi itu yang sosmed. Kita banyak posting. Silakan Cheryl sharing tentang sosmed. Ya, jadi mungkin kadang kita pikir kenapa sih orang penyembahan harus di-upload. Kenapa sih orang lagi berdoa harus di-upload. Nah, hati dari media sosial itu Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya orang tuh melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi hatinya adalah supaya ketika orang lihat, orang tuh memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Dan Habakuk 2 ayat 2, tuliskanlah penglihatan itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Hari-hari ini orang yang sambil lalu itu adalah orang-orang mungkin yang lagi scroll di media sosial. So ketika mereka lewat ke situ, harusnya mereka dapat lihat sesuatu dari Tuhan. Dan kenapa pelayanan media sosial itu harus excellent? Karena kita lagi bawa pesan dari Tuhan. Nah, visual yang baik, audio yang jelas, pesan yang tepat itu membuat Injil itu tersampaikan. Dan pesan Tuhan harus terlihat jelas di situ. Media sosial adalah sebuah undangan, karena saya percaya di tempat ini ada begitu banyak orang yang datang karena melihat postingan di media sosial, amin. Saya percaya juga bahwa kalau hari ini kita tadi nyanyi Waymaker dan sebagainya, hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang pemegang janji yang setia. Dan pasti banyak dari saudara yang mau melihat dan mengingat lagi momen yang kita lewati hari ini. That's why we need social media ministry. Karena sekalipun itu hanyalah sebuah netizen yang scrolling, tapi jiwa adalah jiwa. Thank you. Ya. Dan Pastor Tina dia pegang generations, itu termasuk yang guru-guru kids di atas, tapi juga yang ibadah teens di luar sini. Silakan Pastor Tina sharing. Ayo maju. Gelap di sana. Ayo sini. Bicara Pastor. Pelayanan kids itu sangat penting karena apa? Karena anak adalah generasi penerus. Anak adalah investasi masa depan kerajaan Allah dan bangsa. Makanya pelayanan kids itu sangat penting di sebuah gereja lokal. Karena apa? Menjadi fondasi utama dalam meletakkan dasar iman, moral, dan karakter anak. Kita tidak hanya mengajar untuk hari ini saja, tetapi kita sedang membangun generasi masa depan. Generasi muda adalah generasi masa depan gereja kita. Amin. Anak-anak adalah penerus dari gereja
kita, ya. Jadi kita harus didik anak-anak kita memperkenalkan anak kebenaran, kasih Tuhan, memperkenalkan Injil Kristus di ibadah Super Kids. Jadi kita membimbing anak-anak, karena apa? Karena situasi dunia saat ini, informasi-informasi, konten-konten negatif, bisa saja anak terpengaruh. Makanya kita sebagai guru-guru sekolah minggu itu harus benar-benar mengcover anak-anak. Kita harus mengajar yang terbaik buat anak-anak, mengajarkan firman Tuhan. Supaya anak-anak benar-benar tertanam firman Tuhan sejak dini. Karena apa? Mereka adalah generasi penerus baik kota kita, gereja kita maupun bangsa kita. Jadi sayang kan kalau anak-anak kita akan terhilang di masa depan. Kalau kita tidak mengambil bagian mendidik anak-anak kita. Dan ini juga kolaborasi dengan orang tua. Bukan hanya guru kids tapi orang tua juga, karena anak itu banyak di rumah. Guru kids mengajar hanya 1-2 jam. Jadi kolaborasi antara orang tua dengan guru kids untuk membimbing anak-anak kita untuk mengenal Kristus sejak dini. Amin. Amin. Ada firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6. Tunggu ya, saya buka firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi menghimbau, saya juga sebagai koordinator KIS menghimbau, mengajak siapa yang tergerak untuk menjadi volunteer di IFCF Kids bisa hubungi Pastor Aaron dan hubungi saya untuk melayani generasi muda ini. Terima kasih Pastor. Tepuk tangan untuk mereka semua, luar biasa. Mereka setiap minggu mereka bantu atur tim, atur semua kebutuhan untuk yang gereja ini. Karena apa? Mereka ada yang satu, Evan? Boleh. Mereka ada yang seperti ini. Mereka percaya ini gerejaku, this is my church. Kita gak mau hanya sia-sia. We don't want to just take it for granted. We want to give the best for God, the best for the city. Amen. Is this your church? Yes? Ayo kita baca ini bersama. This is my church. Ayo, dengan conviction, with power, dengan kuat yang suaranya. This is my church. Karena yang gerejanya, yang di awal bulan Pastor Yoksen sharing tentang Paulus, dia ajaran Timothy ajaran yang orang setia ajaran yang orang lain. Kita sebagai gereja harus begitu. Paulus dia ajarin Timothy. He's teaching him the word of God. Teaching what God has said. Ajarin yang firman lebih dalam. Dan Timothy ajarin yang berikut. Itu bukan yang ajaran yang the revelation of God. Revelation of God is personal. This is something practical. Tapi masalahnya, kalau kita dapat sesuatu, kita belajar sesuatu, tapi kita gak kasih ke generasi berikut. We get the blessing, tapi we keep it for ourselves. Ini enak. We hold it to ourselves. Tugas kita sebagai gereja, if we say this is my church, itu artinya I want to build this church, I want to build the next generation. Aku mau niat di dalam sini, bukan hanya ya ikut aja yang apa yang Pastor Yoksen minta, bukan. Waktu aku umur 16, aku anak
nakal, bukan nakal banget tapi nakal. Aku yang rambut panjang, percaya gak? Benar, ada rambut panjang sampai sini. Sekarang aku sudah titip di surga rambutnya. Tapi dulu rambut panjang, aku ingat berapa kali datang ke gereja, aku bikin rambut yang spike sampai yang begitu. Datang ke gereja pakai yang jas kulit, ada spike-spike di sini, patch-patch, aku penggerak. Aku bikin papa dan mama aku malu sebenarnya. Datang ke gereja begitu. Pelayanan main drum, ada yang... Tapi karena ada satu orang, namanya Travis Bohan. Dia baru di dalam gereja, dan dia mulai pelayanan. Dan aku gak tahu kenapa, tapi dia setiap hari dia ajak ke rumah. Main di rumah aja. Karena dia baru pindah, dia minta aku bantu cat tembok. Dia ajaran aku cara untuk pakai bor. Dia ajaran aku cara untuk bikin meja begini yang gak gimana-gimana, tapi dia ajaran aku yang sesuatu simple aja. Dia kasih waktu. Dan karena dia, ada satu hari Minggu aku rasa yang Tuhan panggil aku. Dan sebenarnya aku gak mau ikut panggilan Tuhan. Karena aku lihat hidup mama papa aku yang susah. Hidup susah, gak ada uang, gak ada ini, gak ada itu. Waktu aku yang sakit banget, yang lutut aku harus dioperasi, mereka bilang apa? Ya doa aja. Aku yang gak mau ikut hidup begitu. Tapi waktu aku rasa panggilan dari Tuhan, aku langsung ingat Travis Bohan. Dia yang kasih waktu. Dia mengasihi aku waktu aku masih nakal dan gak peduli sama gereja, gak peduli. Dia masih ajak aku. Karena dia, aku bisa berdiri di sini. Dan harusnya aku ada foto dia di sini. Tapi aku percaya yang kita yang semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kita bisa seperti itu untuk yang generasi berikut lagi. Kasih waktu untuk yang anak muda di gereja ini. Kasih waktu. Saying, this is my church, ini jemaat. Aku mau bantu gereja ini. Aku mau bantu anak muda ini. Aku mau yang mengasihi mereka. Even when they make mistakes, even when they're not perfect. Mari kita doa. If that is you, kalau
kamu sendiri rasa Tuhan panggil untuk mengasihi generasi berikut. To teach them, to love them, to take care of them. Mari kita doa. Say, Jesus, Yesus, pakai hidup aku. Pakai keluarga aku. Jadi kita bisa lihat perubahan terjadi untuk generasi berikut. Kita bisa lihat kota Tondano berubah karena Engkau, Tuhan. We're not doing anything special. We're just loving them. Use us, Jesus. Pakai gereja ini. Jadi kita bisa lihat anak-anak kita. Kita bisa lihat generasi berikut. That they follow you with all their life. We thank you, Jesus. Engkau yang baik. Engkau yang setia. Bless this church. Use us, Jesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.